Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Sukacita ada bersama dengan saudara. Hari ini saya membawa firman Tuhan. Pentingnya komunitas saling memperhatikan. Pentingnya keluarga rohani yang saling memperhatikan. Saling membangun, saling menguatkan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita manusia satu sendiri, menyendiri. Tidak. Kita adalah manusia sosial. Manusia sosial artinya manusia yang berteman dengan satu sama lain. Jadi kita diciptakan adalah manusia sosial. Kalau orang yang suka menyendiri, tidak mau cerita, tidak ada komunitas, saya melihat kelompok ini banyak mengalami gangguan jiwa. Kedua, ini juga kelompok yang banyak bunuh diri. Menyendiri di kamar, di kuliah gak ada teman, di lingkungan gak ada teman, di marga gak ada teman, di mana-mana gak ada teman. Dia menyendiri aja. Nah, pengalaman saya sebagai dokter, salah satu adalah orang yang lonely, kesepian, adalah orang-orang yang stres, depresi, dan bisa mengakhiri hidup. Oleh karena itu saya berdoa. Saya tidak juga katakan bahwa saudara itu harus berteman sebanyak-banyaknya. Nggak usah. Nggak usah sebanyak-banyaknya juga. Kalau sebanyak-banyaknya nanti saudara akan stres juga. Karena banyak teman, banyak kali juga nanti waktumu habis. Dan ada yang toksik di antara mereka. Mari sama-sama kita belajar Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai kepada ayat yang ke-22. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang semangat, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sama, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Di jemaat Efesus itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang Israel atau disebut orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen. Yang kedua adalah ada kelompok non-Yahudi. Non-Yahudi dengan orang Yahudi itu tidak menyatu. Mereka terkotak-kotak, mereka terpisahkan. Mana lagi orang Yahudi merasa lebih hebat daripada non-Yahudi. Sehingga merasa lebih terpandang, sehingga mereka tidak mau sama dengan kelompok non-Yahudi. Saudara, di India itu ada berbagai kasta. Jadi di India ada teman saya dari suku India. Saya nanya sama dia, di India di sana ada kasta, jadi kami nggak bisa duduk makan semeja dengan kasta yang lebih rendah. Bagaimana bisa? Saya bilang, ya itu udah turun temurun. Yang khususnya kalau saudara lihat itu ada yang kulit putih, India kulit putih, ada yang juga ya selebih baliknya kurang putih. Nah saudara, saya juga terkejut ya waktu dengar dia cerita bahwa kami kastanya ada. Waktu lahir itu sudah ada level kasta. Sehingga kami nggak sembarangan untuk berbaur sama. Wah, makan aja payah sama. Menikah nggak akan mungkin, dia bilang. Kami sudah ada kasta. Nah saya mau katakan sama saudara, di dalam gereja Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi namanya pengkelompokan, suku-suku, tidak ada. Gereja itu adalah lahirnya Tuhan Yesus dan mati Tuhan Yesus di kayu salib oleh darahnya. Maka darah Yesus membatalkan semua tirai pemisah. Tidak ada lagi pengelompokan. Maka di gereja tidak boleh ada pengkelompokan. Kita hormati ada gereja
yang memang lahirnya dari gereja kesukuan. Kalau dia Batak Toba, dia ada gereja HKBP. Simalungun ada gereja GKPS. Itu adalah memang dari awalnya pun sudah gereja kesukuan. Namun secara gereja secara gereja keseluruhan, seperti gereja Bethel Indonesia, tidak boleh lagi di dalam gereja ini ada pengkelompokan, kami orang Batak, kami orang Jawa, orang Manado, orang Tionghoa, orang Nias. Nggak boleh lagi. Harus kita sadari kita ini adalah sudah bersatu menjadi warga kerajaan Allah. Di ayat yang ke-19 dikatakan ayat ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi gereja itu adalah keluarga. Saudara, semuanya sebenarnya ini adalah keluarga, disebut keluarga Allah. Jadi saudara bukan orang asing, saudara bukan pendatang, tapi kita ini adalah keluarga. Saudara, cobalah lihat keluarga sebelahmu itu, kenal nggak? Coba lihat dulu, saya adalah keluargamu. Coba salam dong yang sebelahmu, coba katakan, saya adalah keluargamu. Ini kan keluarga, kenal nggak sebelahnya? Saya adalah keluargamu. Keluarga Allah, bilang sama dia, engkau bukan orang asing, engkau bukan pendatang, kita adalah keluarga. Enak bergereja itu, pertama jumpa Tuhan Yesus, kedua jumpa dengan sesama. Itu enaknya bergereja. Jumpa Tuhan Yesus, kita menyembah, kita memuji, kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua jumpa sesama. Karena ada orang bergereja, dia datang tidak ada yang tahu, dia pulang tidak ada yang tahu. Dan lucunya, dia mati pun tidak ada yang tahu. Jadi dia orang misterius di gereja itu. Datang sendiri dengan duduk sendiri, kemudian dia begini saja, dan kemudian dia habis doa berkat pulang sendiri. Bertahun-tahun di GBI Pelita, 10 tahun. Gereja itu asiknya adalah ketika kita ketemu dengan sesama. Kita ketemu, hai Budi, hai John, hai Arli, hai Intan, hai Lena, hai Srik. Wow, indah, enak sekali ketemu seperti itu. Maka kita rasanya pun pulang-pulang gereja udah janjian, makan BPK yuk, pulang dari sini. Kenapa? Karena enak kan ngobrol. Ingat, bukan makan apa, tapi makan dengan siapa? Setuju? Makan yang lezat sekalipun, mahal sekalipun, jutaan sekalipun, kalau engkau duduk dengan orang yang menyebalkan, gak ada enaknya makanan itu. Tapi kalau engkau makan yang sederhana, makan sate jengkol dan Indomie kuah, tapi karena kau teman makanmu itu menyenangkan, wah kakak, nggak tahu siapa yang congok karena sambil ketawa sambil masuk. Itu ya caranya untuk mengelabui orang, jangan tahu kita congok sambil ketawa-ketawa, buat masukkan. Tiba-tiba dia lihat, kok udah habis, dan dia nggak tahu dia sudah dikelabui. Saya mau katakan kita ini adalah keluarga Allah. Sadarilah, jangan ada lagi pengkelompokan. Jadi Kristen Tionghoa menikah dengan Kristen orang suku Batak boleh. Kristen suku Tapanuli menikah dengan Kristen yang suku Nias boleh. Suku Karo dengan suku Simalungun boleh. Yang penting seiman. Itu yang di Alkitab katakan terang dengan terang. Seiman, pasangan yang sepadan. Mau sama-sama Batak Toba pun tapi nggak mengenal Tuhan Yesus, nggak boleh. Memang pernikahan cross culture itu nggak gampang. Ya, jadi hati-hati juga. Ya, itu PR-mu lebih berat lagi. Karena menyeberang culture. Cross culture. Beda jauh. Saudara menikah dengan orang bule Kristen. Saudara orang Indonesia Kristen. Boleh aja. Saudara menikah dengan orang Prancis, French. Namanya Harold. Kau menikah dengan Harold dari Prancis. Sementara nama adalah Lamtiur Borusinaga.
menikah dengan Harold. Saudara, menikah dengan dia sama-sama Kristen, bolehkah? Bolehlah. Tapi kesulitannya juga lebih berat. Karena kau menikah antar negara. Kalau di sana, saudara habis makan gak boleh sendawa. Di Eropa sendawa itu dianggap kotor. Kalau kita orang Batak, kalau makan di rumah kita tidak sendawa, berarti gak enak makanan kita. Jadi beda. Makanya di rumah orang Batak kalau saudara makan harus sendawa. Mereka akan bilang, tabu dulu HP, tabu. Katanya enak. Kenapa? Karena kita semua kayak kerbau. Nah, itu enak semua. Tapi kalau nggak ada yang sendawa, yang punya rumah sedih. Nggak ada yang sendawa. Berarti kurang tabu. Kurang enak makanan kita. Ya, beda jauh. Kalau orang Batak kita sendawa kan nggak apa-apa. Apalagi pakai tikar, makan bertambah. Waduh makan itu. Kemudian engkau di sana di orang Eropa itu juga berbeda. Kalau mereka itu buang ingus, temanku orang-orang Australia ketika makan di JW Marriott. Saya makan semeja di tempat yang mahal. Tapi mereka ada beberapa orang habis makan ambil tisu. Ingusnya keluarkan. Aku bingung. Gak sopan kupikir. Kutanya, itu biasa. Itu biasa. Jadi itu gak ada masalah. Jadi bagi mereka itu biasa, gak ada masalah. Itu culture. Dan bagi mereka kalau buang angin habis makan, ya itu gak ada masalah. Tapi sama kita itu jadi masalah. Yang masalah bagi mereka adalah sendawa. Mana enak habis makan, kawan kita makan, keluar sama kita. Padahal itu kan penambah selera makan. Kira-kira begitu. Bagi orang tertentu lah ya. Bagi saudara mungkin yang sudah modern gak mau lagi ya. Sehingga saudara yang saya kasih cross culture gak gampang. Pada prinsipnya boleh silakan menikah dengan yang seiman. Yang saya maksudkan di sini adalah milikilah komunitas keluarga rohani. Dalam biasanya yang kita pikirkan kan keluarga fisik. Ayah, ibu, anak-anak. Tapi sadarkah saudara, dalam tubuhmu ada roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi sebenarnya kita ini adalah manusia roh. Katakan, saya manusia roh. 1, 2 ya. Punya jiwa. Tinggal dalam tubuh. Saya manusia roh. Punya jiwa. Tinggal dalam tubuh. Ya, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Itulah jiwa. Sehingga saudara sadari ketika meninggal dunia bahwa saya akan dikuburkan, tubuhku dari tanah kembali ke debu tanah. Rohku tidak. Rohku tidak. Rohku tidak akan mati karena ada Tuhan Yesus. Roh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kita hanya berpindah dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, manusia rohanimu perlu dibangun di dalam keluarga rohani. Penting kita punya keluarga rohani. Nomor 1, karena keluarga rohani itu adalah tempat kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini bicara keluarga rohani. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dari aiker-aiker. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah minggu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Apalagi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka penting sekali keluarga rohanimu saling memperhatikan. Katakan saling memperhatikan. Nah saudara, sangat diuntungkan apabila saudara punya keluarga rohani. Terlebih saudara mungkin yang merantau ada di Medan ini. Engkau tidak punya famili secara keluarga fisik. Engkau merantau dari Pulau Nias, dari Tarutung, Sibolga, berbagai provinsi, mungkin dari Jambi, Pekanbaru. Engkau ada tinggal di Medan ini. Kos gara-gara mau kuliah. Saudara tidak punya famili kandung, tapi saudara punya keluarga rohani. Saudara bisa, gereja ini adalah keluargamu.
Bahkan ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya lebih dekat dengan keluarga rohaniku daripada keluarga fisik. Dengan abangku aku gak dekat, dengan kakakku aku gak dekat. Bahkan sorry Pak Pendeta, dengan orang tuaku pun aku terluka, aku tidak dekat. Karena ada orang tua yang broken, ada orang tua yang menyakiti dia, ada orang tua yang egois, yang bercerai, sehingga anak-anaknya jiwanya hancur dan berantakan. Bahkan ada orang tua yang sudah bercerai, dia lebih memikirkan selingkuhannya daripada anak-anaknya. Sehingga dia lonely, kesepian. Dengar, kalau engkau mengalami keluarga yang hancur seperti itu, katakanlah keluarga fisikmu hancur seperti itu, masih ada keluarga rohanimu. Masih ada keluarga rohani yang memperhatikan engkau. Masih ada keluarga rohani yang mendorong engkau. Masih ada keluarga rohani yang menasihati engkau. Masih ada keluarga rohani yang peduli sama engkau. Makanya saya mengajak sama saudara, gunakan momentum gereja Tuhan ini. Tidak harus terdaftar dalam gereja ini bagi kami. Yang penting saudara punya komunitas keluarga rohani. Punya komunitas saling memperhatikan, saling mendoakan. Ingat, satu waktu engkau bisa kesepian. Satu waktu engkau bisa putus asa. Satu waktu engkau bisa lemah. Satu waktu engkau bisa mengalami yang namanya beban pikiran yang membuat engkau di titik yang terendah. Tapi ada keluarga rohanimu yang akan saling memperhatikan engkau. Di dalam Filipi 2 ayat yang pertama, saya mengajak setiap saudara, sadarilah pentingnya ada keluarga rohani. Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada yang kedua apa? Penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sehingga keluarga rohanimu, memang ini keluarga rohanimu, cuma kan gak kenalan kalian ini. Katakanlah jumlahnya ini 350 orang. 350 orang ini kan saudara kan gak kenalan. Saudara gak tahu. Saudara hanya datang beribadah. Ya syukurnya mungkin teman-teman kos-kos sama-sama, teman-teman kuliah sama, baiklah. Tapi kan tidak committed dalam satu komunitas di mana rohanimu bertumbuh, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menopang. Bahkan saya berkata, lebih baik engkau menemukan jodohmu di circle keluarga rohani. Ya, saya sebagai pendeta menganjurkan itu. Daripada engkau dikirim pariban dari Garoga. Namanya Daniel Sinaga. Dijodohkan. Kau gak kenal Daniel ini. Kau gak tahu kayak mana kalau dia marah. Jangan mau deh ya. Jangan kau mau menikah dengan orang yang tidak kau kenal sungguh-sungguh. Karena pernikahan orang Kristen sekali sampai kematian. Survei membuktikan pernikahan itu usianya 50 tahun. Kalau kau menikah 25, meninggal engkau umur 75, maka engkau menikah dengan dia 50 tahun. Betul? 50 tahun. Hati-hati kau 50 tahun berteman dengan dia yang menyebalkan. Berat hidupmu. Coba kau lihat teman sekamarmu, teman kosmu. Yang menyebalkan itu, yang malas itu. Kau pikir, aduh sampai kapan lah kawanku ini. Ingat, orang yang malas paling takut teman kosnya sama-sama malas. Karena dia sadar aku udah malas, datang pula yang lebih malas. Sempurnalah. Saya mau katakan sama saudara, jangan mau dijodohkan gak salah perjodohan, bagi saya gak salah. Tapi salah kalau engkau tidak mengenal dia. Mengenal dia terlebih dengan sehari-harinya tanpa ada topeng. Apalagi mengenal dia saat dia marah. Karena saat seseorang marah aslinya nampak. Saat marah itu ibarat kotak yang digoncang-goncang, keluarlah isinya. Katakan ada kelereng merah, hitam, kuning, hijau. Kelereng itu digoncang-goncang, apa kotaknya digoncang-goncang, kelerengnya keluar acak. Begitulah orang marah akan keluar nampak aslinya. Ketika digoncang-goncang keluar aslinya, bang, puk, pak, puk, pak. Memaki,
menghina, bully. Maka saya katakan sama saudara, hati-hati. Saya melakukan itu jujur. Saya pernah berpacaran dengan seseorang. Enggak berpacaran sih, PDKT. Nah itu ya, PDKT kan, masih PDKT lah. Tapi dia tanpa tahu saya datang ke rumahnya. Saya tidak beritahu bahwa saya datang ke rumahnya. Saya punya prinsip, saya datang seperti pencuri. Tengah malam, tidak seorang pun tahu. Saya datang, saya dengar, begitu menakutkan bagi saya. Sehingga saya berpikir ulang untuk mempertahankan atau untuk mendekatinya. Jadi saya tidak bersalah karena saya belum ada ikatan. Kenal orang itu. Lebih dekat lagi. Kenal saat dia marah. Apakah dia marah hanya pukul meja? Atau sebaliknya marah dengan genggam tangan kemudian pukul dirimu. Kemudian udah kena engkau dan tetap kau bilang, pukulan cinta bang. Ada loh orang saya udah jumpa. Udah dipukul. Saya tanya, kamu masih mau sama dia? Dia jawab, mau. Saya pikir, kalau adegan awalnya aja pun udah mukul, jangan harap pernikahan mengubah dia. Iya, mengubah dia lebih buruk iya. Karena pernikahan itu masalahnya lebih komplit daripada sebelum menikah. Maka sebelum engkau menikah teruslah engkau berkarya, bentuk hatimu, bentuk karaktermu. Anak-anak muda, ku jamin 100%. Wanita-wanita yang kau lihat ini, sebelum menikah dengan sesudah menikah, jauh beda ini. Sekarang kau lihat-lihat mereka rambutnya terurai-urai begini-begini. Dan kemudian kau melihat dia, oh so sweet, so cantik. Kita buat romantis. Kau pikir seindah itu. Kau lihat. Setelah masuk mereka pernikahan, saya mau katakan. Mereka akan menunjukkan realita hidup ini. Dan saya juga tidak salahkan wanita berubah setelah menikah. Karena beban hidup yang berat sebagai istri. Itu yang membuat dia berubah. Karena sikit-sikit nanti anak-anaknya nanya kepada bapaknya, kayak mana pak? Jadi gak beli sepatu? Tanya mamamu. Jadi gak kita jalan-jalan? Tanya mamamu. Jadi gak kita makan ini pulang gereja? Tanya mamamu. Bapaknya nanya sama anaknya paling besar, kayak mana anak? Jadi gak kita pergi ke shopping mall? Tanya mamamu, bilang istrinya saudara. Jadi semua ke mamanya, artinya semua ke istri. Maka gak heran banyak istri nyimpan cerita. Sehingga masuk dalam pernikahan emosionalnya bergejolak. Samping hormonalnya bergejolak, perasaannya bergejolak, banyak cerita. Maka jangan heran. Sebagian bisa istri-istri emosional, kata-katanya tidak terkendali jadi marah. Baru engkau nanti seorang suami melihat dia, setahu aku waktu pacaran gak begini. Hah? Dianya ini? Ya memang dia. Dia sudah mengalami evolusi. Dia sudah mengalami perubahan. Baru kau lihat dia, gak serius. Kau catatlah tanggal berapa khotbah ini. Mungkin kau ingat dia sekarang ini, oh so sweet. Wah dia pokoknya begitu, imut-imut gitu ya. Mungkin kau lihat dia begitu menyenangkan. Wah makan apa bang? Teh manis dingin, panas. Mau setengah panas, mau setengah gula. Apa bang mau indomie kuah, goreng. Semua begitu indah pokoknya. Masa pernikahan tidak semanis yang kau bayangkan. Ya, tapi perubahan mereka bukan karena mau mereka. Tuntutan hidup yang membuat mereka. Tanggung jawab hidup yang berat. Semua ditimpahkan kepada dia. Belum lagi persoalan mertua harus dipikirkan. Belum lagi iparnya, edanya yang menggosip, memfitnah dia. Berkecamuk di hatinya. Oleh karena saya mengatakan sama saudara, penting sekali saudara punya komunitas untuk saling memperhatikan. Sini anak-anakku. Ada 5 orang, mari perempuan semua, sini. Ya perempuan yang cantik-cantik, mari. Maka mereka akan kumpul, I care keluarga rohaniku. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Lebih keren, I care keluarga rohaniku. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, ayo masuk I care. Baru dia bilang,
sejenis makanan apa itu? Nah inilah, inilah iCare. Mereka iCare itu di gereja GBI Pelita ada youth, ada remaja, ada orang tua, ada lansia, ada sekolah minggu. Lebih kurang 39 iCare sekarang ini. Satu iCare itu sekali seminggu ketemu, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka melayani Tuhan. Nah, mereka ini ada satu-satu. Mereka bertemu untuk saling memperhatikan, saling mendoakan. Dan saya sudah melihat di gereja ini, ketika seseorang jam 1 pagi sendirian dia sakit sesak dan kemudian sakit berat, dia chat teman iCare-nya. Saya lihat teman iCare-nya peduli dan membawa dia ke Pringadi atau ke Imelda dan menemani dia. Dan saya tanya, siapa yang jaga kamu? Orang tua jauh, Pak. Jadi siapa yang menjaga? Udah dibagi oleh sel group iCare, oleh komunitas rohani. Yang jaga hari pertama ini jam segini sampai jam segini, yang kedua yang ini, yang ketiga. Selama seminggu dia dijaga oleh keluarga rohaninya. Kemudian saya menjumpai lagi ada kasus di mana mereka meninggal ayah daripada anggota keluarga iCare. Mereka harus berdoa menopang karena meninggal itu sangat pasti sedih. Dan berangkat ke Pulau Nias itu membayar tiket satu orang 1,5 juta, pulang pergi 3 juta. Dengan sedih, dengan air mata. Bayangkan kalau seseorang yang merantau ada berita duka, ibumu meninggal. Sendirian dia tidak ada teman kampus, tidak ada teman keluarga rohani. Dia pergi ke Kuala Namu sendirian. Terisak sendirian dan dalam pesawat sendirian. Saya pikir sangat sedih hidup seperti itu. Tapi sangat baik kalau ketika ada keluarga rohaninya cepat. Yang saya lihat di gereja ini, ketika ada satu orang yang tahu ibunya meninggal, dia aktif di keluarga rohani, dia aktif di komunitas. Saya melihat begitu ramai tiba-tiba datang ke rumahnya. Dan di sini saya tanamkan sebagai bapak rohani, saya tanamkan tidak boleh hanya doa, uang juga harus dikasih. Dompet harus dibuka. Yang namanya kasih itu saat duka. Saat duka harus berkorban. Harus berani menabur. Mereka ini dalam satu iCare ada 10, ada 15. Dan mereka ada namanya gembala area. Gembala area itu ada 5 sel group. 5 sel group berarti ada 10 kali 5, 50 orang. Jadi 50 orang ini mereka saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling mengumpulkan duit. Dari saya 50, dari saya 20, dari saya 10. Dikumpulkan 2 juta, 3 juta. Mereka doakan, mereka praktikan. Lihat, saling mendoakan. Mereka saling mendoakan. Sebaliknya dik, bukan ini. Saling membangun, mereka saling membangun. Mereka saling mendorong. Mereka saling menopang, diginikan. Maka sangat penting komunitas ini saudara. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan saudara punyalah keluarga rohani. Lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Saya melihat positifnya adalah ketika ada satu orang yang berduka. Katakanlah ini yang berduka. Maka dikatakan ada penghiburan. Filipi 2 ayat yang pertama. Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat. Jadi kalau yang satu melenceng, lari, pergaulannya udah mulai tidak benar. Maka ada nasihat dari mereka. Untuk menasehati mereka, memperhatikan dia. Bayangkan ada banyak anak gadis sekarang. Di kamarnya bebas masuk laki-laki. Atau dia bebas dipegang laki-laki lain. Gak ada yang menasehati dia. Papanya jauh di Dairi. Bagaimana melihat dia dari Dairi ke Medan. Dia sudah pacaran bebas. Cenderung sudah kepada free sex. Gak ada yang menasehati dia. Tetapi keluarga rohani ini mereka akan saling menasehati. Kemudian dikatakan ada penghiburan. Ketika katakanlah Roria lagi ada tekanan hidup. Lagi ada duka, ada persoalan. Maka mereka kumpul. Saya kalian kumpul kelilingi dia. Maka dia dihiburkan. Kalau dihiburkan bagaimana? Tangannya digini-ginikan. Dihiburkan. Kadang karena sedih. Bisakah nangis? Nangis dipeluk mereka karena sama-sama wanita. Nangis. Ada penghiburan. Ini hanya peragaan ya. Jangan mana tahu sungguh-sungguh nangis pula aja.
Nah saudara, kemudian mereka ada dikatakan persekutuan roh. Ada persekutuan bersatu kembali. Doa, berdoa mereka, dikuatkan, saling berdoa. Persekutuan roh. Mereka jadi kuat. Ketika ada satu yang lemah, mereka topang. Mereka tompang tangani, mereka doakan supaya kuat. Ingat, tidak selamanya engkau kuat. Satu waktu kau bisa lemah. Engkau butuh seseorang. Engkau butuh komunitas yang tulus mengasihi dan memperhatikanmu. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Di antara mereka ada yang berulang tahun. Nah, wah selamat ulang tahun. Ada kasih mesra. Wah ulang tahun mereka rayakan. Biasanya iker di sini kalau anggotanya ulang tahun pasti dirayain. Itu udah SOP. Saya udah lihat itu, udah ulang tahun di mana? Di kedai kopi sini, di sana makan-makan, di luar kadang kulihat story-nya bisa nonton sama, makan sama, jalan sama. Puji Tuhan, mereka punya komunitas. Ada kasih mesra, ada persekutuan, ada belas kasihan. Silakan kembali. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, milikilah komunitas rohani. Engkau tidak boleh hidup sendiri, ingat. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, show me your friend, I will show your future. Tunjukkan aku siapa teman-temanmu, akan ku kasih tahu masa depan. Artinya apa? Teman-temanmu itulah gambaran masa depanmu. Teman-temanmu itulah gambaran masa depanmu. Dan ingat, manusia itu akan menarik kepada hal yang sama. Burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Orang yang sama-sama suka bertumbuh rohani, bertumbuh kudus, mengenal Tuhan, bertumbuh imannya, itu akan bertemu. Tapi sebaliknya orang yang hidupnya hura-hura, hidupnya bebas, hidupnya mau tidak ada batas-batas, hidupnya mau have fun saja, maka mereka akan bersatu. Karena manusia akan menarik kepada yang sama. Dari pergaulanmu akan kelihatan masa depan. Saya mau katakan hati-hati, bukan kita bilang kita musuhi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak, tetap kasihi tapi jangan ikuti pergaulannya. Contoh narkoba, mabuk, judi online. Atau pinjaman online. Ya banyak orang yang terjerat dengan pinjaman online. Pinjol, judol, lama-lama benjol. Karena engkau melakukan yang sesat. Jangan mau pinjol. Anak gadis, tanamkan di hatimu jangan suka minjam-minjam sejak masa gadismu. Jangan mau suka minjam-minjam. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena pernikahan itu masalahnya 70% keuangan. Kalau engkau tidak atur keuanganmu sejak gadis, kau pastikan pernikahanmu akan banyak hancur. Ya, itu pasti. Atur keuanganmu. Belajar keuangan sejak masa gadis. Sehingga ketika nanti kau punya suami, keuangan kalian bersama diatur dengan baik. Yang kedua adalah kita dapat saling melayani satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita punya kasih karunia, karunia melayani. Saya sudah pernah contohkan kalau saya angkat barang tiba-tiba ini berjatuhan semua. Berjatuhan barang ini semua. Ketika ini berjatuhan, maka ada orang yang punya karunia melayani, dia langsung aja ambil kotak tisu, ambil botol aqua, dia langsung mau melayani. Kenapa? Dia punya karunia melayani. Pernah jumpa orang, kalau di acara-acara, dia nggak bisa diam. Pokoknya tangannya itu gatal, ingin cuci piring, ingin merapikan, ingin apa, pokoknya nggak bisa pokoknya itu, gini saja. Dia selalu pokoknya, aduh apa yang bisa kubantu, apa yang bisa kubantu. Nah ini orang yang punya karunia melayani. Dia nggak betah hanya duduk bokongnya begini. Tapi orang yang punya karunia menikmati, betah dia menikmati ini. Cowok-cowok kau suka wanita yang mana? Karunia melayani atau karunia menikmati? Ada orang juga punya karunia menasehati, udah jatuh ini semua, justru dia datang menasehati. Lain kali jangan buru-buru ya. Lain kali caranya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ada dia karunia mengajar. Bukan diambilnya lu barang ini, tapi dia mengajar. Jadi teorinya begini, teori 1, teori 2, teori 3. Ada orang punya karunia memimpin. Udah bersaburan semua, udah berserakan semua. Dia memimpin yang di ruangan itu. Kau ambil itu, kau ambil pengepel, kau ambil keranjang, kau ambil sapu. Kau yang sana, kau yang sana, kau yang sana. Sampai siap. Dia memimpin. Pernah lihat jumpa orang memimpin, kau di depan, kau di sana. Itu akan nampak itu ketika berfoto kalian 8 orang. Akan muncul itu yang punya karunia pemimpin. Katakan kalian teman-teman SMA kuliah 10 orang rame-rame. 15 orang yang karunia memimpin itu muncul. Langsung dia bilang, gak cocok, gak cocok. Langsung maju dia ke depan, gak cocok. Kau kurang ke sana, kau ke sana. Kau udah pendek maupun gak tahu kayak mana, gak karu-karuan. Di belakang lagi yang nampak hanya rambutmu saja. Maju kau ke depan, maju. Yang sana ke sini, yang kau di sini. Kalau mau badanmu lebih langsing, kau di sini. Dia karunia memimpin. Pernah kan kalian jumpa ada orang pas foto rame-rame, diam aja semua. Hasilnya hancur. Nggak ada yang memimpin. Saya pernah jumpa kayak gitu. Aku punya karunia memimpin. Kulihat mereka udah rame kali 40 orang. Ku diami aja. Ada yang nggak nampak, ada yang di mana. Akhirnya aku sendiri maju. Sorry ya, aku pimpin dulu, aku bilang. Oke, yang ini sini, yang ini sini, yang ini sini. Baru mereka bilang, memang kalau ada yang satu ini baru ribut katanya. Baru hidup. Karunia itu datang sendiri. Karunia itu datang sendiri. Di rohani juga ada karunia berkhotbah. Jadi di dalam komsel itu, iCare itu, engkau dilatih berkhotbah. Khotbah ringan. Sharing namanya ya, bukan khotbah. Cakap-cakap namanya. Cakap-cakap firman Allah. Diajari, engkau diajari memuji, jadi worship leader, jadi WL. Diajari main gitar, walaupun kau perempuan, engkau diajari main gitar. GCD. Kau diajari dengan talentamu, komunitasmu akan membentuk hidupmu. Saya berdoa setiap saudara punya keluarga rohani, saling memperhatikan. Nanti ada promosi itu di belakang, ayo gabunglah, cobalah. Gak ada salahnya selama engkau ada di medan ini. Rohanimu bertambah, teman suka dukamu bertambah. Semoga jodohmu juga dapat di situ. Why not? Tuhan menginginkan pasangan yang sepadan. Tuhan menginginkan engkau melihat pasanganmu itu yang kau nikah itu 3 tahun, 5 tahun engkau lihat dia lebih dekat. Dan ketika kau lihat 5 tahun, udah payah kalau 5 tahun main pura-puraan. Kenapa? Karena nampak aslinya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.